masih banyak yang harus dikejar. Orang tuh punya star masing-masing, punya finish masing-masing. Kenapa harus kata goblok kan gak ada kata yang lain? Gue juga sekarang lebih ke ya udah, mungkin menurut orang-orang kita telat dalam berumah tangga, dalam menikah ya. Cuman menurut gue baru mulai nih hidup gue, ya kan? Gue baru mulai, gue masih banyak yang harus dikejar, belum semuanya terwujud, ya nggak sih? Ya nggak sih? Bener lah, aku juga gitu. Ya, mungkin juga kita ngeliat orang-orang yang udah nikah, ya udah dia nikah tercapainya, yang duluan tercapai, kita ya kayak gini, ya kan? Nggak ada yang tahu nanti tuh kedepannya gimana. Kita tuh udah ada, lagian nggak ada batas waktu orang tuh umur segini harus ngapain. Nggak ada, orang tuh punya star masing-masing. Betul. Punya finish masing-masing. Jadi kalau hari ini lo belum ngapa-ngapain ya berarti itu bukan star lo. Mungkin star lo nanti lebih jauh lebih baik lagi. Kadang gue pernah mikir ya, apa sih yang buat gue tuh bisa ngayain lahir. Iya kan ada ya, ada sesuatu yang bikin kita bahagia atau kita apa gitu. Gue takutnya malah kayak mungkin Allah udah ngasih hari bahagia gua, tapi gue nya nggak sadar gitu. Iya, kita nggak bersyukur. Iya, nggak makanya mensyukuri. sekarang gue ya udah jangan bersyukur aja. Gue misal di umur segini gue baru ini, ya udah emang itu udah ditakdirin, terus gue iyain, ya kan? Terus ya gue kan, kita kan tahu kan cerita itu. Kalau untuk yang muslim juga ya pasti tahu ya. Kita kan dulu kan udah ceritanya sebelum lahir masih di jalan perut kita tuh sebenarnya udah dikasih tahu nih nanti kamu ngapain aja di dunia Sebelum gedenya. jalan perut malah, ya kan? Walaupun takdir bisa diubah tapi setidaknya takdir kita udah dikasih tahu. Terus kadang kalau gue ngerasa lagi kayak apa ya, nggak lagi insecure, overthinking gitu, gue tuh kadang juga bisa mikir, misal gini, ada anak yang kurang beruntung, terus dia tuh tinggalnya mesti masih di Bawah kita. atau enggak masih nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal yang di itulah atau apa. Mereka kan juga dilahirin, mereka kan dulu kan juga ngerasain kayak kita, jadi bayi, jadi di dalam perut, jadi mereka sebenarnya juga udah dikasih lihat tuh sama Allah, tapi mereka memutuskan untuk lahir loh, padahal mereka udah dikasih lihat. Iya kan, berarti setidaknya mereka tuh jadi tahu gitu, mereka itu tahu sebenarnya mereka tuh juga bahagia, mungkin caranya sekarang belum gitu. Iya. Nah, berarti di kita tuh juga kayak gitu. Kapannya loh. itu belum Iya. tahu, pasti ada, cuma kadang kita tuh nggak bersyukur. makanya banyak banget berita sekarang anak SD udah gantung diri. Nah, gitu bukan yang nyalahin, ntar gue diinin lagi kayak ya lo nggak ngerasain sih gitu. Enggak, bukan yang gak gitu, cuman sabar aja, udah tunggu. Walaupun sekarang iya berat banget, itu dijalanin berat banget, cuman ya udah sabar aja, jalan aja. Kayak pasti dulu kita juga punya titik terendah kita, kayak kenapa sih kayak gini, kenapa kan itu tahun ya udah pernah ngelewatin dah. Terus selalu mikir lagi, oh kita kan dilahirin di dunia juga ditunjukin dulu sama Allah kitanya nanti ke depannya gimana, dapat hal yang menurut kita indah tapi kita nggak tahu kapannya, apakah udah apa belum, ya nggak tahu kan. Makanya dulu yang pas kuliah kuliah Pak Wim yang jangan selalu ikutin air ya, apa sih kata Pak Wim? Mengalir aja ya kan? Iya mengalir aja makanya, tapi kita tetap harus punya planning. Iya, karena sebenarnya takdir itu udah ditentuin, cuma ada beberapa takdir yang bisa diubah gitu. Kayak aku kemarin nonton drama Korea Twinkling Watermelon, udah nonton belum? Nah, itu udah nonton. Jadi ceritanya tuh emang sih kalau drama kayak nggak masuk akal banget gak sih, di tahun 2023 kita bisa kembali ke tahun 1995. Tapi kalau kita mau ambil sisi positifnya, itu sebenarnya ada sisi positifnya. Misal gini, di drama itu kita tuh sebagai anak yang terlahir dari orang tuanya itu bisu dan tuli, terus kakak kita juga bisu dan tuli, tapi kita itu satu-satunya yang normal, yang bisa dengar, bisa ngomong secara normal. Jadi dia itu selalu jadi kayak translator buat orang lain, dia selalu jadi perantara buat orang lain. Suatu saat dia tuh ada ngerasa capek, jenuh, kayak marah sendiri, kenapa sih aku harus jadi kayak gini, capek tahu, harus jadi kayak kebanggaan orang tua aku yang nggak bisa denger, nggak bisa itu, tapi capek karena aku tuh pengennya tuh bermusik, tapi orang tua aku nggak bisa dengerin musikku. Orang tua aku pengennya aku jadi dokter
gitu kan. Terus ternyata ada kejadian lah, karena dia marah-marah, ada kejadian di mana ada orang yang bisa mengubah apa ya, emang nggak masuk akal sih sebenarnya, bisa mengubah kehidupan seseorang. Dia tuh di situ dia tuh diubah, dijadiin di apa, kembali ke Masa tahun lalu. dia masa lalu orang tuanya dulu pas Kayak SMA. gimana hidupnya. Terus pas itu dia juga bingung kenapa orang tuanya bisa bisu. Ternyata emang ibunya itu bisu dan tuli dari lahir. Tapi bapaknya itu sebenarnya bisa ngomong normal. Bapaknya tuh dulu anak band. Dia tuh sebenarnya berpikir apa ya, kayak mikir-mikir, kenapa bapakku dulu normal, anak band sekarang bisu juga, kenapa gitu kan. Ternyata setelah lama terjadilah kecelakaan. Di situ dia tuh ngubah pola pikir, ngubah gimana caranya biar bokapku tuh nggak tuli nanti di tahun 2023. Ngubah segala macam, terus gimana caranya bokapku tuh bisa jadi anak band terkenal. Awalnya kan dulu bokapnya nggak bisa jadi anak band, tapi dia ngubah, akhirnya takdir yang awalnya nggak bisa jadi anak band dibantu dia bisa jadi bandnya terkenal. Tapi ternyata pas di akhir itu dia kira itu dia ngindarin bokapnya dari kecelakaan tuh udah berhasil biar bokapnya nggak tuli dan bisu. Tapi ternyata di akhir tuh pas dia mau jalan, dia malah diselamatin bapaknya. Jadi bapaknya lah yang kecelakaan. Nah, jadi bapaknya itu tetap bisu dan tuli gara-gara kecelakaan dia. Dia nyelamatin. Jadi kesimpulannya mungkin dia bisa ngubah takdir bapaknya yang anak band itu jadi band terkenal, tapi dia tetap nggak bisa ngubah takdir bapaknya yang dia bisu dan tuli itu, yang kecelakaan itu. Jadi kayak ada takdir yang bisa diubah, ada takdir nggak bisa sebenarnya. Wow. Coba deh nonton. Bisa. Nonton mungkin ya kalau yang suka aja sih. Selesai bagus. Iya, terus jadi kayak Ya udah, sekarang kita yang apa yang kita jalanin sekarang disyukuri, dijalanin. Kedepannya ya udah gimana besok, tapi harus ada planning juga kita Betul. kedepannya mau gimana. tetap ada rencana-rencana. Cuma kalau nanti di kedepannya nggak sesuai, ya udah mungkin ini yang terbaik. Iya nggak sih? Benar. Kadang kita itu terlalu apa ya, overthinking, terus terlalu itu nggak bisa apa ya, nerima, nggak bisa nerima apa yang nggak sesuai dari kita. Ya mungkin boleh ya, kayak aku pun juga kadang kalau nggak sesuai rencana kayak sedih, nangis pasti. Tapi 1-2 hari aja cukup dari. Ya, gue dari dulu mama gue bilang kalau nggak sesuai rencana yang apa yang kita itu, ya udah inilah yang terbaik. Siapa tahu kalau misalnya nanti kita jadi yang apa yang kita inginin, kita malah ada apa-apanya, efeknya kayak gimana. Tapi kan kalau ya udah ini yang terbaik aja udah pokoknya. Dia kalau sesuatu yang nggak sesuai dengan kita inginin, udah Iya, takutnya aja. kita pengen ini tapi ternyata kalau kita kayak gini sombong. Ternyata mungkin maksud Allah enggak, itu nggak yang terbaik buat lu, udah Iya. ntar aja, Kalau belum udah waktunya siap. gitu. Ya kan, Betul. semua disyukurin. Terus kalau misal ada masalah nih, semua orang tuh pasti ada masalah. Bohong banget nggak sih? Nggak ada masalah. Jangan ngerasa jadi orang, pokoknya jangan pernah jadi orang kayak lu mah enak gini. Nggak. Sebel banget gue kalau Itu nggak bisa ya. Maksudnya gini, lu mah enak, kita tuh belum pernah jadi orang posisi itu dia. ya. Jadi emang kelihatannya enak tapi kita nggak tahu di belakangnya itu kayak gimana, di dalamnya itu kayak gimana. Kita bisa nggak aja tahu. kita bisa menyembunyiinnya. Di Mm-mm. luar kita happy, di dalam kan mereka nggak tahu kita di Iya. belakang kayak mana. Jadi kalau misal ada orang yang lagi punya masalah, jangan pernah bilang iya lu mah enak. Itu udah kita doain aja. Cukup dengerin, kalau bisa kasih masukan. Kalau enggak ya kasih semangat aja udah. Iya, doain lebih baik Iya. sih, doain semoga Iya. cepat selesai. Terus kalau buat diri kita sendiri, kalau misal kita yang punya masalah, hadapin aja sih. Maksudnya gini, mau seberat apapun masalahnya, mau serumit apapun, misal nih hari ini kita dapat masalah, terus nggak mungkin kan hari ini waktunya mandek nih, hari ini jam 2 nih misal hari ini, pasti kan berjalan terus. Besoknya pasti selesai sendiri kok. Nggak tahu gimana jalanin caranya. aja pokoknya. Nggak tahu, kadang kita kayak ngerasa ya ampun sakit banget, berat banget gitu, pasti nanti lewat aja sendiri. Dan setelah lewat kita tuh pasti mikirnya gini, oh jadi kemarin gini ya,
Bisa kok itu lewatin Bisa. ya kan? Iya, nggak usah kayak ngerasa orang yang paling berat gitu ya, walaupun berat juga tapi kayak kita punya Tuhan juga kan, jalan aja pasti bisa kok seberat apapun kayaknya. Iya. Dan juga jangan suka ngeremehin orang. Iya sih, ngeremehin orang itu penting sih menurut gue. Kalau itu mah kayak udah jadi pakem buat diri kita sendiri nggak sih, kayak etika tuh harus ya, etika. Dan suka ngeremehin, saling menghargai sekecil apapun dayanya rendah. Jujur gue sih sebenarnya kalau soal teman ya, gue nggak peduli dia cantik atau ganteng, gue nggak peduli dia dari orang kaya atau kurang mampu, gue nggak peduli dia pinter atau kurang pinter, gue nggak peduli itu sebenarnya. Tapi satu hal, kalau misal dia udah nggak tahu etika, nggak tahu sopan santun, atau setidaknya nggak bisa ngehargain orang lain, nggak bisa apa ya, saling support satu sama lain, yang menurut gue kayak itu udah nggak sih, nggak bisa ditolerir sih. Tapi kalau misal yang lain mah masih Oke. fine aja. Oke, 3 yang nonton namanya. Makasih, tolong. Itu lagi apa? Maaf, Itu. iya jangan Sekecil lupa apapun. Makasih. Itu makasih ya. banget. Tolong jangan kayak tiba-tiba nyuruh seenaknya aja. Terus kalau misal ada hal apapun kayak cuma sekedar nyenggol, nggak sengaja senggol, ya maaf, bilang aja maaf. Apa Itu. salahnya? Ngomong maaf, tolong, makasih. Udah. Iya itu Simple. simple. Saling ngingetin aja yang penting. Tapi kalau nggak mau diingetin ya udah. Getok palanya. Itu sih. Wah, kita soalnya mau ngomong lucu loh. Iya kan? Kata-kata mutiara motivasi dan curhatnya sih sebenarnya. Sedikit curhat. Banyak sih, ini nggak ada lucu-lucunya sama sekali. Kita mau ngomong random sebenarnya. Jadi tapi ini random sih. Iya. Kita ngomong randomnya tuh bukan random lucu. Iya, kadang aja. iya. Topiknya emang kemana-mana, nggak ada tema guys. Dari nasi padang, dari nggak apa-apa. Orang Jawa kalau ngomong goblok kayak gimana? Goblok. Enggak, kayaknya gue udah kecampur deh. Enggak, kalau orang Jawa intonasinya tuh. Iya, bentar. Gue kayaknya udah kecampur nih kayaknya. Ya nggak sih? Coba Gue udah kecampur nggak sih sebenarnya? dulu lu gimana? Iya, gue agak lupa nih, agak missing ya. Sorry. Oh ya, goblok. Goblok kok ini. Iya, benar. Goblok. Kalau orang Sunda gimana? Gue tahu lagi. Goblok. Iya. Goblok kan dia cengkoknya gitu ya orang Sunda ya? Gitu. Goblok. Iya, emang. Kalau orang sini blok. 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 Ya lebih sering gitu kita. Blok. Iya. Bener. Kenapa harus kata goblok kan nggak ada kata yang lain?